Rasun, surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi, yang banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Di sini Verrel Bramasta berkomentar tentang teori kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Tentunya banyak sekali para netizen mengomentari soal teori Verrel Bramasta. Jangan berlama-lama, kita lihat videonya. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal. Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Verrel Bramasta ya, tekudu pipiluan ngomentaran program naju Gubernur Jabarnya Kang Deddy Mulyadi soal anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Dari kamu makan meren encan jadi orang tua, jadi ente paham kumaha rasana kolot lamun budakna noyod. Terus dah maneh mah tuh anak maminya. Dan satu lagi, sebagai anggota DPR RI, coba tuh turun gerak ke kampung-kampungnya, ke masyarakat yang tingkatnya paling bawah, supaya nyaho naon anu dirasakan ku masyarakat anu aya di handap teh. Kan lain kamu teh anggota DPR RI yang mewakili Jawa Barat, turun coba langsung ke kampung-kampungnya, ke masyarakat, supaya nyaho gitu. Jangan terlalu terlena dengan empuknya kursi di sana gitu. Sampai dah tuh ngeri anjing ngeri. Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10, menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Manehna yeuna Kang Verrel sebagai anggota dewannya teu anu terjadi di grassroots seperti apa? Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit, sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing, ngomongkeun hal-hal anu teoritis barijeng henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing, lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut anjing. Rujit dengan buat Verrel yang bilang kalau pejabat daerah itu harus bisa terima kritik, nggak boleh emosi. Bro, Anda juga pejabat daerah, ngapain kritik-kritik? Harus ngasih solusi lah, biar masyarakat yang kritik. Itu kerjaan kita sebagai masyarakat, mengkritik kebijakan daerah. Pejabat mah kerjanya ngasih solusi. Dari kulit kelihatan sih kalau Anda itu nggak pernah turun ke jalan, ngelihat situasi dan kondisi. Mending Anda turun ke jalan, lihat masalahnya, baru kasih solusi, biar bisa nanti terpilih lagi. Atau jangan-jangan Anda terpilih karena terkenal. Nah, sekarang giliran saya mengomentari anggota dewan yang ganteng itu. Siapa coba? Nah, gini ya, Verrel Bramasta. Kamu tuh pinter, bener pinter. Dan luar biasa kamu sudah masuk ke DPR. Oke, menjadi anggota dewan. Keren, keren, keren. Namun, gini loh. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori. Ya, kalau teori udah pasti kamu jagonya karena kamu punya pendidikan tinggi. Oke? Semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu,
diinvestigasi dulu dan segala macam, kamu lihat secara langsung, baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer, ya kan? Namun secara psikologis, kalau orang melihat dari barak militer tersebut yang ada perpeloncoan, itu benar menurut orang awam yang tidak paham, ya. Namun kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat semua buku-buku. Oke? Makanya saya kalau bicara di publik, bicara di media sosial, saya jarang menggunakan teori, tapi menggunakan sebuah logika dan kenyataan. Berbicara secara datar, berbicara secara lugas, tegas, namun mudah dicerna oleh orang-orang jauh di bawah pendidikan kita. Jangan pintar, hanya pintar membaca, tapi berpintarlah menganalisa masyarakat, karena semua masyarakat tidak semuanya pintar seperti kamu. Oke? Yuk, kita melihat, karena kamu adalah seorang yang masih muda, masih jauh sekali karir kamu, ya. Oleh karena itu, untuk kematangan diri dan kedewasaan diri, kamu harus banyak belajar dari kesalahan. Kamu harus banyak belajar melihat dan menerjuni sebuah kasus. Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang sekali, ya. Namun prakteknya yang susah. Maka dari itu ada intelektual seperti saya untuk bisa menerjuni bagaimana hasil dari teori itu masuk ke dalam praktek. Ingat, jangan terbalik. Teori dulu baru praktek, tidak. Ada praktek dulu barulah muncul teori. Oleh karena itu kamu terjun langsung, baru kamu simpulkan apa itu teorimu. Oke? Verrel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Verrel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Verrel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Verrel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Verrel Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Verrel itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Verrel Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Verrel itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Verrel itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak nggak, tidurnya nyenyak nggak, dan segala macamnya. Dan Verrel tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Verrel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Verrel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya dalam psikologi sendiri itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih Verrel. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga.
Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak nakal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog, jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini nih udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuma rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jen lagi nengok Ananda, anak-anak kita yang saat ini sedang pendidikan di barak militer. Sekarang lagi pada ujian. Nih ada tulisannya nih, ada tulisannya lagi pada ujian. Nih. Harap tenang, ada ujian. Jadi mereka lagi pada ujian yang kelas 3, terus yang kelas 2 sama kelas 1 lagi pada olahraga. Di sini juga ada. Nah, ini dari KPAI. KPAI kan Bapak? Terus. Bapak kan sudah saksikan bagaimana pembinaan mantap. di sini. Bupati Purwakarta mantap. Ya, hak Program anaknya pelatihan tetap dijaga kan? terpenuhi, ya. Kesehatannya Kelangsungan terpenuhi. hidup, kesehatannya sampai hak Ya, pendidikannya haknya, melaksanakan Pak. ujian difasilitasi. Luar biasa. Mantap Om Jen Ya. Bupati Chris, Purwakarta. komandan, siap. Olahraga. Siap. Nah ini. Guru Om Jen ini, komandan resimen di sini. Iya, hebat nggak? TNI yang dipikiran sama orang itu kayak serem kayak gimana, tapi anak SMP mampu mencurahkan hatinya itu pada beliau. Berarti betapa lembutnya hati beliau. Iya, siap komandan. Ya, ini juga psikolog ada di sini standby. Nah, psikolog gimana perkembangan anak-anak? Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak bahagia. Mereka Bahagia. juga sudah mulai beraturan dan adaptasi yang tadinya Siap. tiap malam Ya. begadang main game, Ya, sekarang sudah siap. mulai berkurang dan mudah-mudahan kedisiplinan dan tanggung jawab sudah bisa Ya. dilakukan nanti setelah keluar dari sini. Ibu juga psikolog. Bukan. Apa? Dari bidang Dinas PPA. sosial. Oh, dinas PPA, sosial. dinas Iya. sosial. Terima kasih Ibu ya standby di sini, jagain anak-anaknya Ibu ya. Terima kasih, Bu. Siap, makasih. Apa mana dinas pendidikan mana ini? Pak Ipin. Ya, Pak. Di sini guru BK-nya ada Guru BK ada Pak. Ada satu orang, satu orang berbanding 3 siswa. 3 siswa. Ya. Alhamdulillah ya. Dinas saya terus standby di sini. Terus standby kita Nitip di sini. ya, jangan sampai ada kita luput dari pengamatan kita mereka ya. Siap. Siap. Om Jen mau tengok lagi ujian. Lagi tengok. Mereka lagi ujian, guys. Ini kelas 3. Ini Waduh, ini guru BK ini. kepala sekolah, Oh, ini guru BK. Ya, terima kasih. Jadi pengawas, jadi pengawas ujian. Ini guru BK. Ya, ini kepala sekolah. Siap ya. Jadi satu guru BK pegang kepala sekolah. Hah? Tiga orang. Ya.
Jadi ini yang lagi ujian kepala sekolahnya ada di sini, pengawas ada di sini untuk memastikan semuanya berjalan lancar ya. Itu ibu guru apa? BK. Guru BK. Wow, mantap luar biasa. Nitip anak-anak ya. Ya di sekolahan riweuh urang teh nguruskeun nya aya mah tinggal ka dieu. Mudah-mudahan ke balik ti dieu langsung berubah. Ya Neng. Ka dia coba Neng ka eta ka dia. Dia alhamdulillah Bu Wiwi. Jadi pegang sabaraha siswa? Saya 1 Bapak, tapi 1 banding 3, tapi saya lebih ke 1 ke murid saya sendiri. Oh 1 aja lebih konsen karena memang setiap anak kan problemnya beda-beda. Benar. Jadi ada yang 3 anak dipegang 1 guru BK, ada memang karena harus serius 1 anak dipegang oleh 1 guru BK. Luar biasa ya, mudah-mudahan sukses. Iya Bapak. Mudah-mudahan nanti anak-anak pulang dari sini dia lahir menjadi anak yang berkarakter. Iya, barusan dapat chat sama orang tua malah seneng katanya. Semoga lebih baik anaknya gitu. Mendukung banget orang tuanya. Iya, harapan kita kan anak sekolah ini, anak pelajar ini punya karakter cager, bager, benar, pintar, tur, sing. Semangat. Terima kasih Bapak. Siap.